Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Kau Yesus juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu berlimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskan aku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Anugerahmu bagiku, tak sekalipun kau meninggalkan aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Terpuji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup pada hari ini, boleh bernapas, semuanya itu oleh kebenaran firman Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, bukan oleh kekuatan atau gagah kita. Sebab itu kita harus bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita napas kehidupan. Dengan kasih-Nya, dengan kekuatannya, kita dapat menjalani hari-hari ini. Saudara terkasih, apa yang tidak kita pikirkan, tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itulah yang diberikan bagi kita. Lebih dari apa yang kita doakan dan kita harapkan, itulah yang diberikannya bagi kita menurut kuasa-Nya dan kekuatannya, kuasa-Nya yang bekerja di alam semesta, di dalam diri kita. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau bersaksi firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 32. Saudara terkasih, di mana kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan dan kita bersyukur karena Tuhan mengampuni dosa kita oleh Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Baiklah, saya akan membacanya pada ayat pertama. Berbahagialah orang yang diampuni segala pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahanku karena dosaku. Saudara terkasih, betapa Mazmur Daud berkata, berbahagialah orang yang diampuni segala dosa-dosanya. Saudara terkasih, pengampunan dosa adalah bagian penting di dalam pertumbuhan iman kita, saudara terkasih. Oleh sebab itu Yesus Kristus telah mati bagi kita untuk kita beroleh pengampunan oleh kuasa darah Yesus Kristus, oleh kematiannya di kayu salib, telah menanggung segala dosa kita di kayu salib. Sebab itu saudara terkasih,
Betapa pentingnya kita untuk mengakui segala dosa, pelanggaran kita, saudara terkasih, agar pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita, saudara terkasih, nyata, karena dosa itu merintangi pertumbuhan iman kita. Sebab itu kita harus mengaku dosa kita. Jangan menyembunyikan dosa kita. Kita harus memberitahukan dosa kita kepada Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu kita mengaku dosa, saudara terkasih, di dalam 3 aspek, yaitu hati dan pikiran kita dikuduskan, disucikan. Kita mengaku, jangan menyembunyikan dosa, dan kita beritahu dosa-dosa kita, saudara terkasih. Dan faktor kedua adalah emosi, dan yang ketiga adalah tingkah kita, saudara terkasih. Makanya Mazmur Daud berkata bahwa ia merasa tulang-tulangnya kering, lesu, tidak ada sukacita. Saudara terkasih, emosinya, saudara terkasih, tertekan, tertindih oleh tangan Tuhan, karena beratnya, saudara terkasih, dosa itu akan sebab upah dosa adalah maut, saudara terkasih. Jika kita berdosa, maka kita akan merasa kehilangan damai sejahtera, sukacita, dan kita merasa tertekan oleh tangan Tuhan, sehingga tulang-tulang kita terasa kering, saudara terkasih. Sebab setiap dosa yang kita lakukan, kita akan menerima konsekuensinya, saudara terkasih. Sebab upah dosa itu maut, saudara terkasih. Kita harus menjalani konsekuensi daripada dosa itu. Sebab Tuhan itu Allah yang maha mengampuni segala dosa kita, tetapi Ia tidak sekali-sekali membiarkan orang lepas dari hukuman bagi orang yang berbuat salah, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, memang kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh kebenaran firman-Nya, kita dikuduskan, disucikan. Tetapi saudara terkasih, dosa itu merintangi pertumbuhan rohani kita, iman kita. Oleh karena itu kita harus senantiasa memberitahukan dosa kita, mengaku dosa kita, jangan sembunyikan, saudara terkasih. Setiap hari kita harus mengaku dosa kita, meminta ampun akan dosa kita. Sebab itulah Tuhan Yesus mengajarkan kita di dalam doa, Bapa kami, ampunilah dosa kami, seperti kami tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara terkasih, kita harus senantiasa memohon pengampunan kepada Tuhan, sebab dosa itu merintangi pertumbuhan rohani kita. Saudara terkasih, jika kita tidak memohon pengampunan, tidak mengaku, saudara terkasih, tidak memberitahukan dosa-dosa kita, saudara terkasih, kita tidak mengalami pertumbuhan rohani, dan kita tidak peka atas didikan Tuhan, saudara terkasih. Sebab jika kita tidak meminta ampun terhadap dosa-dosa kita, hati kita ini menjadi keras dan membatu, sehingga kita tidak peka akan didikan Tuhan, tidak peka atas karya Tuhan, sehingga rohani kita itu mati, saudara terkasih, tumpul, tidak peka akan suara Tuhan. Sebab itu, saudara terkasih, kita memang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan, tetapi kita harus senantiasa memohon ampun dosa, mohon mengaku dan tidak menyembunyikan dosa kita, saudara terkasih, karena dosa merintangi pertumbuhan rohani kita. Saudara terkasih,
Dan lagi jangan kita seperti kuda yang harus dikendalikan oleh tali, saudara terkasih, tali yang ada di salesnya, saudara terkasih, harus dipukul baru mau berjalan, harus ditarik talinya baru mengerti, saudara terkasih, harus dihajar oleh Tuhan, saudara terkasih, baru mendengar, itu pun kalau mendengar. Tetapi kita harus mempunyai hati yang lembut, saudara terkasih, hati yang taat, hati yang lembut, saudara terkasih, akan firman Tuhan, sehingga kita menyerahkan diri kita di tangan Tuhan, agar kita dibentuk seperti bencana tanah liat di tangannya, yaitu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita mengakui dosa kita, pelanggaran kita, jangan kita sembunyikan. Jika kita mengakui dosa dan pelanggaran kita, maka Tuhan akan menggantikannya dengan roh-Nya bagi kita, sehingga kita lambat laun mempunyai karakter Kristus di dalam hidup kita, saudara terkasih, sehingga pertumbuhan rohani kita itu, saudara terkasih, semakin bertumbuh, saudara terkasih, dan kita peka akan didikan Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan, saudara terkasih, berkata, jika kamu berkata engkau tidak berdosa, maka engkau adalah penipu dan firman Tuhan tidak ada di dalam kamu. Tetapi jika engkau mengaku dosamu, maka Allah Tuhan itu adil dan setia, dan Ia akan mengampuni segala dosa-dosamu dan menyucikan, menguduskan engkau. Dan apabila engkau berkata engkau tidak pernah berbuat dosa, maka engkau membuat Tuhan itu adalah penipu dan firman Tuhan tidak ada di dalam hatimu. Sebab itu, saudara terkasih, jangan kita menjadi seorang penipu. Jika kita berkata aku tidak berdosa, itu adalah orang yang sombong, saudara terkasih. Jangan kita berkata kita tidak pernah berbuat dosa, saudara terkasih. Itu membuat Tuhan itu penipu dan firman Tuhan tidak ada di dalam kamu. Sebab itu baiklah kita mengakui dosa kita, jangan menyembunyikannya. Kita beritahukan kepada Tuhan, sebab Tuhan itu Maha Pengampun dan Ia tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Selalu Ia menerima, dan Tuhan itu adalah tempat persembunyian kita, saudara terkasih. Tempat persembunyian kita, tempat pertolongan kita. Sehingga jika kita mengakui dosa kita, memberitahukan dosa kita dan pelanggaran kita, saudara terkasih, kita akan dikuduskan, disucikan. Kita akan peka akan didikan-didikan Tuhan, dan roh Tuhan senantiasa bertahta di hati kita, sehingga kita menjadi terang dimanapun kita berada, dan kita hidup bersama dengan saudara, saling mengaku akan dosa kita, saling mengampuni, saudara terkasih. Dalam rumah tangga pun, saudara terkasih, jika kita tidak mau mengaku, memberitahukan, namun menyembunyikan dosa-dosa kita, maka rumah tangga itu pun menjadi rumah tangga yang kacau balau. Ada tembok-tembok pemisah di antara pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada persekutuan, tidak ada kerukunan, tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah perseteruan karena ada tembok-tembok pemisah. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus memberitahukan dosa kita,
Jangan sembunyikan dan mengaku, agar Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita. Saudara terkasih, dan Tuhan adalah tempat persembunyian kita. Karena konsekuensi dosa itu adalah, saudara terkasih, maut. Namun oleh kasih Tuhan, tempat persembunyian kita, saudara terkasih, tempat pertolongan kita. Semerah apapun dosa kita akan putih seperti salju, saudara terkasih. Sebab itu kita harus mengakui dosa kita, memberitahukan dosa kita, mengaku, jangan sembunyikan, agar pertumbuhan rohani kita, saudara terkasih, semakin nyata. Dan Tuhan bekerja dan memberikan rohnya kepada kita. Dan marilah kita saling mengaku akan dosa-dosa kita kepada sesama kita. Kita jangan ego, merasa benar, saudara terkasih, tetapi kita saling merendahkan hati, merendahkan diri, hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam kekudusan, saudara terkasih. Sebab tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak dapat menerima berkat-berkat surgawi, saudara terkasih. Oleh karena itu, kita harus merendahkan diri, saudara terkasih, dan kita harus taat dan setia, percaya kepada Tuhan, alam pencipta, alam semesta, langit dan bumi, saudara terkasih. Kiranya biarlah pada hari-hari terakhir ini kita semakin lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, jauhi segala kejahatan, jauhi segala dosa, tetapi hidup di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Shalom.